Shalom adik-adik, apa kabarnya? Happy Sunday buat kita semua. Kakak percaya walaupun kita beribadah dari rumah, kita semua tetap semangat, tetap antusias kasih yang terbaik buat Tuhan. Yuk adik-adik, kakak mau ajak kita semua untuk memuji menyembah Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama, bersama Kak Shirley hari ini. Dan juga kali ini kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Let's go! Menjadikan hidup kita miliknya Tuhan, menjadi rumahnya Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dadamu. Undang Tuhan masuk di dalam hidupmu pada siang hari ini. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. Search me through and through till my heart becomes a home for you. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. Search me through and through
home for you, a home for you, alone, a home for you, alone. Let everything I do open up a door for you become true, and my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart your home. Mari angkat kedua tanganmu adik-adik. Come and be sama-sama katakan pada Tuhan. I know. Search me true and true, till my heart becomes a home for you, a home for you, alone, a home for you, alone. Let everything I do open up a door for you become true, and my heart will be a place where you wanna be. Come and make my heart your home. Come and be everything I am and all I know. Oh, search me true and true, till my heart becomes a home for you, till my heart becomes a home for you, till my heart becomes a home for you. Hallelujah, you are good, Jesus. Oh, worship you, we worship you, Lord. Jesus. Love you, Lord. Mari adik-adik lipat tanganmu, taruh tanganmu di depan dadamu. Mari sama-sama ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat siang hari ini. Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Engkau hadir di sini bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami sudah memuji Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau. Kini saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami telinga yang dengar-dengaran, hati yang siap untuk menerima setiap firman-Mu. Engkau berkati kakak yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami, anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik Bethlehem Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Senang rasanya Kak Yuli bisa menyapa kalian semua yang ada di rumah. Dan kita percaya bahwa virus ini akan segera berlalu, dan kita akan kembali bersama-sama beribadah di Bethlehem Kids GKSI Bethlehem. Pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian 42-45. Kita akan baca tema minggu ini sama-sama ya. Love one another, mengasihi satu sama lain. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Love one another. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa bernama Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu Yakub. Tetapi saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Karena apa? Karena Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya. Apalagi ketika Yusuf dibuatkan jubah yang maha indah oleh ayahnya. Semakin bencilah mereka kepada Yusuf.
Apalagi ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya kepada kakak-kakaknya. Apa sih mimpinya Yusuf? Mimpi Yusuf yang pertama, ketika Yusuf pergi ke ladang bersama dengan kakak-kakaknya, sedang mengikat berkas-berkas gandum Yusuf berdiri tegak. Sedangkan berkas-berkas gandum kakak-kakaknya mengelilingi berkas gandum Yusuf dan sujud menyembah berkas gandum Yusuf. Ketika mendengar itu, apa yang terjadi adik-adik? Ya, kakak-kakaknya semakin benci, semakin marah pada Yusuf. Apalagi ketika mendengar mimpi Yusuf yang kedua. Apa sih mimpi Yusuf yang kedua? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah Yusuf. Mereka berkata, apakah kami harus semua menyembah kamu? Dan mereka merasa bahwa Yusuf itu bukan siapa-siapa. Akhirnya mereka semua bersepakat bagaimana mereka harus membuang Yusuf dari keluarga. Akhirnya ketika Yusuf disuruh mengantarkan oleh ayahnya makanan untuk saudara-saudaranya ini membuang Yusuf ke sumur dan menjualnya ke Mesir. Di Mesir, Tuan Potifar membeli Yusuf. Karena Yusuf adalah seorang yang baik hatinya, sangat dikasih Allah. Dan Tuhan selalu menyertai Yusuf, maka Tuan Potifar sayang kepada Yusuf. Akhirnya, Yusuf mendapatkan seluruh kekuasaan di rumah Potifar dan boleh mengelola semua keuangan dari Potifar. Tetapi, istri Potifar memfitnah dari Yusuf atas sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Yusuf. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Apakah dia membenci Tuhan? Apakah dia membenci Allah? Tidak. Tapi dia tetap taat, menjalani setiap janji-janji Tuhan, mengimani setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Di penjara, semua orang di penjara menyukai Yusuf karena mereka melihat Yusuf hidupnya berkenan di hadapan Allah dan hidupnya benar di hadapan Allah. Nah, pada suatu malam, Raja Firaun bermimpi. Kalian mau tahu mimpinya Raja Firaun? Ketika Raja Firaun tidur, Raja Firaun bermimpi. Ada 7 lembu gemuk keluar dari sungai Nil dan makan rumput di tepi sungai itu. Selain itu, muncul juga dari sungai Nil 7 lembu yang kurus dan makan juga di tepi sungai itu. Apa yang terjadi adik-adik? 7 lembu yang kurus itu memakan 7 lembu yang gemuk itu. Nah, ketika dia terjaga, dia kaget dan sangat gelisah hatinya. Ketika Raja Firaun tertidur lagi, Raja Firaun bermimpi lagi. Ada 7 bulir gandum yang gemuk berisi dan juga ada 7 bulir gandum yang kurus dan layu. Tiba-tiba 7 butir gandum yang kurus ini memakan semuanya 7 gandum yang gemuk ini. Ketika Raja Firaun terjaga lagi, semakin gelisah hatinya. Akhirnya dia mencari orang-orang yang pintar untuk mengartikan mimpinya. Tapi tidak ada satupun yang bisa mengartikan mimpinya adik-adik. Nah, ada juru minuman yang pernah dipenjara juga bersama-sama dengan Yusuf. Ingat akan Yusuf dan menceritakan kepada Raja Firaun bahwa ada seorang yang bisa mengartikan mimpinya, yaitu Yusuf. Akhirnya Raja Firaun meminta untuk Yusuf dipanggil ke istana untuk mengartikan mimpinya. Tuhan membantu Yusuf untuk mengartikan mimpi Raja Firaun, bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan dan juga ada 7 tahun kelaparan. Dan semua orang-orang di Mesir harus mengumpulkan pada 7 tahun pertama semua bahan-bahan makanan di tahun-tahun yang baik. Dan ketika 7 tahun kelaparan tiba, semuanya tidak akan pernah kekurangan makanan karena mereka sudah menimbunnya, mereka sudah mengumpulkannya pada saat 7 tahun yang baik. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara dan menjadi orang kepercayaan daripada Raja Firaun. Pada saat tahun-tahun kelaparan tiba di Israel, di tanah Kanaan, keluarga Yusuf ini tidak punya makanan lagi. Tidak ada gandum lagi untuk dimakan. Nah, ayahnya Yakub mendengar bahwa di Mesir itu masih ada gandum. Akhirnya Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli gandum di Mesir. Yusuf mempunyai adik. Setelah Yusuf dibuang ke Mesir, Yakub mempunyai anak lagi bernama Benyamin. Tapi Benyamin tidak boleh dibawa, jadi cuma 10 saudara-saudaranya yang pergi ke Mesir. Akhirnya 10 saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Saudara-saudaranya ini tidak mengenali Yusuf, tapi Yusuf mengenali mereka. Tapi
Yusuf tidak langsung bilang kepada saudara-saudaranya bahwa dia adalah Yusuf. Pada saat kedatangan kedua kali saudara-saudaranya ke Mesir untuk membeli gandum, Yusuf menyuruh orang-orang yang ada di ruangannya itu keluar, kecuali saudara-saudaranya. Yusuf mengakui dirinya, mengenalkan dirinya, "Akulah Yusuf, saudaramu. Aku masih hidup, aku belum mati." Nah, saudara-saudara ini terkejut. Mereka sambil bersujud dan tersungkur saking takutnya. Apa yang akan diperbuat Yusuf? Karena mereka waktu itu sangat membenci Yusuf dan membuang Yusuf. Apakah Yusuf akan membunuh mereka? Mereka sangat takut. Tetapi Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf merangkul saudara-saudaranya. Yusuf tidak mempersalahkan lagi saudara-saudaranya. Yusuf tidak mengingat-ingat lagi apa yang saudara-saudaranya pernah lakukan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Yusuf mengasihi Tuhan, maka dari itu dia bisa mengasihi keluarganya, bisa mengasihi saudara-saudaranya yang membenci dia. Dan Tuhan ingin agar kita semua bisa bersikap baik juga terhadap orang-orang yang tidak menyukai kita, orang-orang yang membenci kita, bahkan yang pernah menyakiti hati kita. Mungkin ada kakak, adik, orang tua yang pernah menyakiti hati kalian. Berikan pengampunan kepada mereka. Jangan ingat-ingat lagi bahwa Tuhan telah mengampuni kita terlebih dahulu, dan kita pun juga harus mengampuni saudara-saudara kita. Demikian juga dengan teman-teman kita. Mungkin mereka pernah membenci kita, mereka pernah membuli kita, tapi kita percaya ketika Tuhan telah mengampuni kita, kita pun juga harus mengampuni mereka. Dan aplikasi dalam hidup yang kita pelajari pada hari ini, yang kita bisa belajar dari Yusuf adalah satu, selalu taat kepada Allah dalam situasi apapun. Walaupun dalam situasi seperti ini, di mana virus melanda, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Taat dan selalu mengimani setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita mengasihi keluarga dan sesama kita. Kita mengasihi keluarga kita, papa, mama, kakak, adik-adik, dan teman-teman kita. Kita harus mengasihi mereka dengan tulus, seperti Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Ketiga, kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu dengan mengorbankan dirinya sendiri, dengan darahnya sendiri untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus percaya dan kita harus mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, yang telah bersalah kepada kita. Yusuf mengasihi Allah, dan Yusuf juga mengasihi saudara-saudaranya. Ayat hafalan pada minggu ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 21b. Kita baca bersama-sama. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Kita ulangi sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudara-saudaranya. Pada hari ini kita telah selesai mendengar firman Tuhan. Biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita belajar bagaimana kita bisa mengasihi keluarga kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa sebelum kita tutup ibadah online kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kepada hari ini kami boleh beribadah online. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan, kami boleh mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Ajar kami seperti Yusuf yang bisa mengampuni saudara-saudaranya dan orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, biarlah kami bisa terus memahami setiap apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini semua karena kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau minggu depan kami juga bisa berkumpul kembali, beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kita katakan semuanya. Amin. Happy Sunday, God bless you. Berikut art and craft untuk minggu ini. Pertama-tama, kita siapkan kertas warna merah, putih, dan hijau. Bisa menggunakan kertas HVS warna atau kertas origami. Kemudian lem, gunting, dan spidol berwarna hitam. Cara membuatnya, buatlah 1 bentuk hati dari kertas warna merah dan 3 bentuk hati dari kertas warna hijau. Kemudian
buatlah juga bentuk batang dari kertas warna hijau, kira-kira panjangnya 3 cm. Lalu, buat 2 buah lingkaran dari kertas putih. Jika pola sudah selesai dibuat, guntinglah semua pola yang sudah dibuat tadi. Lalu, tempelkan batang dan hati berwarna hijau seperti contoh. Kemudian, tempelkan 2 lingkaran sebagai mata dan warnai mata serta mulut dengan spidol warna hitam. Kalau sudah jadi, bisa juga menambahkan hiasan seperti hati, polkadot, atau manik-manik. Lalu, tulis ayat hafalan hari ini di bagian belakang art and craft-nya ya. Nah, hasil art and craft adik-adik bisa dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 087 886 350 155. Untuk setiap adik-adik yang membuat art and craft akan mendapatkan reward berupa 5 kupon yang bisa ditukarkan pada bazar akhir tahun, serta 3 hasil terbaik akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.